Selamat pagi untuk Anda semuanya. Salam sehat, salam bahagia semuanya sahabat Sonora. Senang sekali saya Yudi Samadi kembali hadir untuk menemani Anda. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan sosok-sosok yang inspiratif yang dengan perjuangannya telah mencapai titik kesuksesan sampai saat ini. Dan kita akan berbincang mengenai teamwork ya, team building, development team atau team development penting sekali karena seorang pemimpin bisnis haruslah bertangan dingin yang berjiwa melayani, hadir untuk membantu bawahannya menemukan solusi setiap tantangan yang dihadapi. Dan yang pasti pemimpin juga harus fokus pada pengembangan SDM karena biar bagaimanapun SDM adalah motor penggerak dari organisasi, motor penggerak dari perusahaan kita, perusahaan Anda yang akan membantu perusahaan untuk mencapai profit yang diinginkan tentu saja. Nah, kompetensi SDM di perusahaan harus terus-menerus ditingkatkan, motivasi kerja juga harus terus dipupuk. Nah, pada pagi hari ini tentu saja sahabat Sonora, kita akan berbincang mengenai pengembangan tim, pengembangan SDM. Karena pengembangan SDM sesungguhnya adalah sebuah investasi, bukan sebagai cost, bukan sebagai beban. Karena nanti impact-nya adalah jangka panjang. Produktivitas dari perusahaan, dari tim itu akan memberikan imbal yang positif untuk kemajuan perusahaan tentu saja. Ya, diperlukan cara-cara jitu untuk mengembangkan SDM. Dan yang pasti untuk pengembangan SDM ini ada berbagai macam training. Kita harus memikirkan bagaimana juga training yang menarik, kemudian berkesan, menimbulkan antusias dan hasilnya efektif agar karyawan semakin inovatif dengan ide-ide untuk kemajuan perusahaan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas mengenai mengembangkan tim meningkatkan cuan perusahaan Anda. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan tamu spesial saya di studio, Mas Buset Budi Setiawan. Mas Yudi. Apa kabar Mas Buset? Kabar? Puji Tuhan baik. Aku happy sekali ketemu dengan Mas Buset Sama Mas. ini. Akhirnya bisa siaran di studio lagi ya. Iya. Setelah sekian lama ya Mas ya. Yes. Karena pandemi dan COVID-19 dan kami sudah melalui protokol kesehatan, sudah di booster juga. Dan juga antigen sudah sama-sama negatif. Betul. Jadi aman kita di sini studio. Jangan sampai positif Mas 9 bulan nanti. Jangan. Oke, selain Mas Buset ya, Chief Inspiration dari Inspiring kita pagi hari ini kita sudah tersambung Mas Buset ya. Nun jauh di sana di Mojokerto. Wah, tamu spesial ini. Luar biasa ini. Pak Munawar apa kabar? Baik Pak Yudi, Pak Buset. Halo Pak Munawar. Sehat Pak? Sehat, salam sehat semua ya. Salam sehat. Ini seger banget. Terima kasih loh Pak. Waktunya. Saya tahu Pak Munawar itu sibuk banget. Orang penting Pak. Orang penting di Mojokerto. Luar biasa ini menyempatkan waktunya pagi hari ini untuk sahabat Sonora ya. Terima kasih Pak Munawar. Ini Mas Buset, tema kita adalah mengembangkan tim, meningkatkan cuan ya. Sudah hadir Pak Munawar Tobing. Beliau adalah branch manager IMM Toyota Mojokerto yang merintis karir dari bawah dan sekarang luar biasa di posisi yang luar biasa. Nanti saya mau curi ilmunya seperti apa ya. Mungkin bisa di apa nih sebagai pembuka boleh topik kita. Oke, terima kasih Mas Yudi dan juga sahabat Sonora sekalian dan Pak Munawar untuk waktunya. Saya tahu sibuk banget beliau ini. Salah satu orang penting di Mojokerto. Nah, kenapa pada pagi hari ini saya undang Pak Munawar juga sebagai narasumber untuk sahabat Sonora dengan tema mengembangkan tim dan meningkatkan cuan. Dia punya kisah sukses yang ingin saya juga bagikan inspirasinya kepada sahabat Sonora. Saya kenal beliau itu dari bawah Mas, dari seorang sales supervisor. Dan saya kenal beliau itu sebagai pemimpin yang bertangan dingin. Bertangan dingin, apapun yang dipegang sama dia berhasil Mas. Bayangkan coba, apapun yang dipegang dia berhasil. Dan orang ini Mas, penyebab kemacetan di Mojokerto. Ampun. Kenapa? Karena penjualan mobil di Toyotanya itu luar biasa pesat. Mojokerto Mas. Wow. Itu macet gara-gara beliau dan timnya. Dan saya sangat senang dengan beliau adalah beliau menganut filosofi servant leader. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu harus hadir untuk melayani. Kadang-kadang kita lihat kan pemimpin bosi, arogan dan sebagainya, tapi dia pemimpin yang melayani anak buahnya, timnya. Karena prinsip beliau adalah dia tidak mau sukses sendirian. Maunya sukses rame-rame. Dia ingin melahirkan munawar-munawar baru. Nah, menarik kan Mas? Nah, berikutnya yang saya bisa lihat di sini adalah dia mulai karirnya dari salesman. Ini dia. Di mana dia mengatakan ini adalah jalur rakyat jelata. Tidak ada privilege. Tidak ada privilege. Kalau manajemen trainee MT itu kan privilege kan Mas? Yes. Kalau ini dari bawah, dari rakyat jelata. Nah, ini bagaimana beliau bisa sampai sukses sekarang memimpin cabang yang begitu besar di Mojokerto. Ada lagi Mas. Dealernya IMM Toyota ini tiap tahun langganan juara.
Waduh, juara apa itu Mas Buset? Salesman terbaik, pencapaian terbaik, semuanya. Kalau Mas lihat, viewer YouTube lihat, itu di belakang Pak Munawar itu ada piala. Nah, itu piala yang didapetin tiap tahun. Konsisten. Banyak Juara banget loh, sahabat Sonora. Konsisten juara. Kita lihat di sini kan namanya juara kan kadang tahun ini juara, tahun depan enggak, tapi ini konsisten setiap tahun. Dan saya sangat senang sekali beliau sangat concern terhadap pengembangan SDM. Kami pernah mendapatkan kesempatan untuk sharing motivasi ke teman-teman IMM Toyota Mojokerto di sana. Dan saya agak sedikit goosebump, merinding. Kenapa? Bayangkan Mas, training itu 1 hari 8 jam. 8 jam. Dia itu menonaktifkan aktivitas di cabang hampir 50% lebih. Semua salesman-nya ikut training, nggak ada yang jualan. Bengkel, Servisnya. teknisinya juga di close 50%. Bayangkan pada saat itu berarti kan potensi cuannya hilang, Mas. Iya, merelakan itu demi Berapa puluh juta hilang. 8 jam itu satu shift kerja ya. Satu shift kerja. Bayangkan di sana bagaimana beliau concern untuk mengembangkan timnya, mengatakan, "Lah, lu pokoknya fokus training, nggak usah pikir jualan dulu." Kan itu potensi cuannya hilang. Tapi pada akhirnya beliau mundur 1 langkah untuk maju 10 langkah. Ini kayak ketapel ditarik dulu, Yes. kemudian melesat lebih jauh Betul lagi. segala. Ini luar biasanya beliau. Nah, ini beliau juga salah satu inspirasi saya sebenarnya, Mas. Sahabat saya juga inspirasi saya. Luar biasa. Makanya saya undang beliau jauh-jauh dari Mojokerto, sahabat Sonora, untuk men-sharingkan inspirasinya ke sahabat Sonora pada siang hari ini. Ini luar biasa sekali. Nah, sebelum kita juga melihat bagaimana sebetulnya suasana pada saat pelatihan teman-teman IMM Mojokerto, Toyota Mojokerto, Pak Munawar, ini sahabat Sonora pengen dengar suaranya Bapak nih, Pak. Mungkin boleh sharing tadi yang dijelaskan oleh testimoni jujur loh Pak dari Mas Buset. Ini kali kesekian saya mendengar beliau menceritakan Bapak in a good way ya Pak ya. Pencapaian-pencapaian luar biasa. Ini kemudian Bapak invest ke pengembangan SDM ini kan betul-betul nggak main-main nih Pak. Ya, kok 50% off, kita fokus training dulu gitu. Apa yang membuat Bapak mengambil langkah ini Pak Munawar? Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Yudi, Pak Buset. Ya, salam kenal. Saya dengan Munawar. Sebelum panjang dan lebar juga. Kebetulan saya itu penggemar Sonora. Salah satu penggemar Sonora. Jadi Pak Buset, kalau sedikit kita bercerita, saya itu pernah jadi member Sonora waktu SMP. Wow. Zaman itu kita nggak salah ya Pak, sehingga saya masih ada program Anda meminta kami memutar. Sekarang masih ada Pak, sampai sekarang masih Oh, ada. masih ada ya? Jadi entah kenapa blessing-nya ternyata malah Sonora yang talk show dulu. Oh, terima kasih banyak ini Pak, ini Itu luar memang biasa. udah jalan ya Pak ya? Iya, iya, luar biasa Nah, ini. jadi terima kasih atas kesempatannya. Ya, apa yang Pak Buset introduce sebenarnya terlalu berlebihan. Kita berlebihan ya. Jujur itu Pak. Merendah beliau, merendah Pak. Karena Pak Yudi jujur aja, itu mentornya itu yang bikin begini adalah sebelah Bapak itu. Terima kasih Pak Munawar. Beliau itu yang ngajarin saya dari zaman, kalau mungkin Pak Buset lupa, dari zaman salesman. Jadi ada training, beliau itu mentornya sampai supervisor. Nah, beliau yang banyak mengajar dan menginspirasi saya. Kalau bicara mengenai kenapa saya mau berinvest, karena jujur Pak, saya 2016, saya dari Jakarta, saya kelahiran Jakarta, masuk ke Mojokerto, something new, dengan budaya baru, dengan lingkungan baru, dengan people, orang-orang yang baru. Saya punya prinsip bahwa kalau kita mau mengembangkan segala sesuatu, pertama kita harus develop people. Kalau kita mengendarai kendaraan, sehebat apapun kendaraannya, semahal apapun kendaraannya, kalau kemampuan setirnya nggak bisa, ya buat apa? Kemampuan setir itu ada di people. Yes. Makanya bagi saya, people itu kalau bicara keuangan finance, modal itu adalah kapital berbentuk rupiah, berbentuk uang. Tapi people ini juga human capital bagi saya. Oke. Modal buat pengembangan long term. Jadi bagi saya setuju memang, entah kenapa saya juga berpikir waktu di 2016, sekitar 1 tahun saya berpikir, begitu kita develop fisik dan facility secara lengkap, saya fokus ke people. Makanya ketidakmampuan saya, waktu itu saya minta bantuan Pak Buset dengan timnya untuk membantu kita mendevelop people. Dan bagi saya memang
nggak apa-apa Pak, sehari 2 hari, tapi long life-nya kan puluhan tahun. Sih, luar biasa kan? Jangka panjang ya Pak ya. Puluhan tahun. Nih Banyak dibantu sama Pak Buset juga Pak Yudi. luar biasa Pak. Nanti kita ngobrol lebih panjang lagi Pak. Oh. Success story Bapak nih kayaknya menginspirasi ke sahabat-sahabat Sonora semua. Baru segmen 1 nih Mas. Betul, iya. Mas Buset pengen tahu nih suasana pelatihan Yes. seperti apa gitu ya pada saat dengan teman-teman IMM Toyota Mojokerto ini. Waktu itu kami memberikan gamification yaitu Been Around the World. Jadi mereka di jualan kopi. Jadi di situ ada untuk teknik selling skill-nya dan juga ada teknik negosiasinya. Nah, sahabat Sonora bisa lihat dari YouTube kami, dari Inspiring kita itu semua terdokumentasi dengan baik. Ekspresi nggak bisa bohong Mas. Nah mungkin kita bisa stylekan di sini Yes. bagaimana keceriaan dan keseruan training dengan Inspiring kita bersama dengan IMM Toyota dengan gamifikasinya yaitu Been Around the World, belajar selling, belajar negosiasi in the fun way. In the fun way. Kita akan saksikan ya untuk teman-teman di YouTube bisa menyaksikan bagaimana suasana training tersebut seperti apa. Silahkan kita akan saksikan berikut ini. Anda masih bersama kami, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat-sahabat Sonora dimanapun Anda berada, kami saat ini masih bersama dengan dua tamu spesial yang hadir di studio. Ada Mas Buset Budi Setiawan, ini adalah Chief Inspiration Inspiring kita. Kali ketiga kita ketemu di sini. Episode ketiga. Dan ini membawa tamu yang luar biasa. Sosok inspiratif nun jauh di sana dari Mojokerto. Mohon izin Pak Munawar, Mas Buset, saya baca beberapa atensi nih dari teman-teman di YouTube. Ini ada Pak Hasan Ma'ruf, Mbak Nenti, Muhammad Ferianto, Pak Kholis, Rian Maulana, ada Bang Toyib, Selfie Tri Febrianti, Eka IMM Toyota Mojokerto luar biasa, ada love-love-nya juga katanya ya. Ada Mbak Dian Astriana, Toyota Mojokerto jempol. Kemudian Pak Dedi Virga, sukses selalu IMM Toyota. Riza Marines, IMM Toyota Mojokerto keren. Kemudian Widi Wahyu, mantap katanya. Wow, ini Khofifah. Ini kayaknya fans beratnya Pak Munawar, nggak sih? Munawar ini fans boy-nya, nih fans club. Harus bikin fan. Pak Buset juga itu. Baik, Pak Munawar, tadi soal suasana video itu mungkin Mas Buset bisa kasih tadi yang nggak sempet lihat di videonya ya, seperti apa itu mimik muka ekspresi kan memang tidak bisa berbohong ya Mas. Oke. Inspiring kita terkenal kan dengan gamify learning, Yes. di mana membuat para peserta bisa learn faster and remember more. Kami menggunakan gamifikasi, kami menggunakan permainan sehingga mereka tidak berasa mereka belajar. Experiential learning. Yes. Jadi jualan kopi itu pengejawantahan bagaimana mereka jualan mobil. Ada proses sellingnya, ada proses negosiasinya, Betul. tadi ada proses pitchingnya tadi, tendernya, di mana dibuat skenario bahwa stock out, stok Oke. kosong. Oke. Dan bagaimana mereka harus bernegosiasi dengan tim yang lain untuk bisa jual stok yang ada ini supaya jadi duit, jadi cuan Oke. di sana. That's why makanya pengembangan SDM dengan menggunakan teknik gamifikasi mungkin bukan hal yang baru, tapi di kami itu banyak sekali gamifikasi atau permainan-permainan program gamifikasi yang kami tawarkan kepada klien kami. Makanya kan tadi seru kan, ada yang joget-joget dan sebagainya. Ada yang happy banget kayak itu udah closing kayaknya ya. Itu belum Mas. belum closing ya? Itu belum Oh, justru. belum. Itu habis makan siang. Oh, siang. Biasanya peserta training kalau habis makan siang menurun kan, tapi di sini antusias. Luar biasa. Jadi ini secara umum karyawan Pak Munawar ini apa Pak, puas ya Pak ya. Kemudian mungkin impact yang dirasakan secara organisasi ketika setelah mengikuti training bersama Mas Buset ini seperti apa Pak Munawar? Pertama,
waktu sebelum before training ya, Pak Yudi ya dan teman-teman Sonora ya. Memang kondisinya ini kita ini baru menjalankan organisasi ini baru sekitar 1 tahun lebih. Masih belum tahu namanya connectivity antar departemen. Kan kita ada beberapa departemen dari kantornya. Ada namanya sales, ada namanya after sales, ada namanya administrasi. Kita bekerja sama kan berbeda. Sama-sama bekerja sama. Jadi bagaimana kita membuat team building ini bekerja dalam suatu benang merah, suatu spirit yang sama, ini memang yang rada berat. Memang waktu itu kami minta tolong khusus profesional, yaitu Kitayasa yang dipimpin Pak Buset untuk membantu mementoring dulu pertama, memecahkan kondisi ini supaya terjadi bibit-bibit dalam teamwork yang kuat. Saya percaya one team one family itu adalah suatu budaya yang bagus dalam bekerja dalam satu perusahaan. Exactly, Pak. Impact-nya after that banyak prestasi yang kita dapatkan. Salah satunya the best East Java, Bali, Nusa Tenggara. Dan bahkan sampai level personal. Tiap tahun itu kita dapat sekitar 4-5 award. Bahkan sampai ke person pun, kemarin tahun lalu kita ada yang terbaik itu juara 3 senasional sales kita. Senasional, Mas. Senasional. Keren. Jadi itu dicetuskan di mentoring, dimulai waktu Pak Buset dan tim datang itu dengan topi koboinya itu. Sekarang dipakai ya. Oke. Ini luar biasa. Langganan juara kemudian setelah setiap tahun itu, Pak ya. Blessing Pak, puji Tuhan. Mungkin other dealer nggak setiap tahun langganan bawa piala award, kan setiap tahun kita di Toyota itu ada penghargaan. 4-5 award rata-rata tiap tahun kita dapat. Wow. Tiap tahun loh Mas, konsistensinya itu luar biasa. Ini yang susah, kalau mendapatkan awal mungkin gampang. Betul, tapi mempertahankannya dan ini. Konsisten tiap tahun, Mas. Makanya saya tadi kata langganan. Langganan juara. Bayangkan coba. Oke, ini butuh waktu berapa lama sih Pak Munawar sampai kemudian akhirnya the dream team terbentuk, langganan juara akhirnya gitu ya. IMM. Kebetulan Pak Yudi dan teman-teman Sonora waktu itu juga kita dari 2016 Oktober itu kita butuh 1 tahun untuk konsolidasi ke dalam. Di tahun kedua 2017-2018 baru kita preparation pemenuhan manpower. Nah barulah di 2019 itu dengan sentuhan dari timnya Kitayasa ini profesional, jadi kita benar-benar secara milestone-nya bergeraknya seperti itu, sehingga dimulai 2019 itulah ya, tiap tahun kita berprestasi terus. Ini progres terus ya, ini luar biasa. Cuma waktu trainingnya Mas, jujur Mas, spot jantung Mas. Bayangkan, saya bilang sama Pak Munawar, lu gila ya, saya bilangnya 50% lu nonaktifkan untuk training semua. Kalau gagal training kan saya beban mental Mas. Tapi ya puji Tuhan lah, ya. Langganan juara setelah itu. Itu luar biasa sekali. Nah, konsep saya Pak Yudi dan teman-teman dan Pak Buset, now or never. Luar biasa. Pemenuhan orang sudah, tinggal kita bikin teamwork yang kuat dengan pencetusnya dan hadirnya Pak Buset waktu itu kita undang di sini dengan tim. Itulah momentum kita baru terbang tinggi lah. Wow, keren. Ini luar biasa. Orang bilang change never come twice ya. Take it or leave it ya. Ini luar biasa dan mampu memanfaatkan momentum nih kalau Pak Munawar ini luar biasa. Pak, dalam perjalanan dari 2019 kemudian teamwork yang sekarang terbentuk itu kan ada drama-drama mungkin ya, ada challenge, ada obstacle. Bagaimana Bapak mengatasi hal-hal seperti itu, Pak? Ya, drama-drama memang dalam manajemen biasa. Cuman bagi saya yang perlu kita lakukan dengan pemenuhan orang, dengan jumlah manpower di atas 100, kita building culture-nya dulu, budayanya dulu. Nah, salah satu budaya ini terbukti ketika kita waktu menghadapi pandemi COVID, Pak Budi. Waktu pandemi COVID ini kita semua dicekam dengan berita-berita image lockdown, tutup sementara, PPKM dan sebagainya, sehingga mengakibatkan banyak bisnis-bisnis, banyak dealer-dealer pun yang bisa dikatakan collapse lah, shutdown lah. Artinya jualan nggak bisa,
customer mau servis nggak bisa, serba salah. Nah, disinilah impact daripada team building itu mengakibatkan terjadinya kolaborasi kuat antar departemen. Salah satu impact-nya ya kita wajibkan departemen yang servis wajib memasarkan sales juga. Departemen sales wajib memasarkan servis juga. Mensosialisasi servis juga. Terjadi kolaborasi kuat sehingga customer itu tereksplor untuk oh iya ya memang saatnya buat servis. Kalau selama ini kan per segmen. Servis nawarin servis, sales nawarin sales, dan sehingga tidak terjadi kolaborasi kuat. Itulah gunanya team building itu pada waktu mengalami kesulitan seperti itu mampu survive menghadapi kondisi-kondisi sulit. Karena trust itu adalah kepercayaan itu kan fundamental, very crucial di sana. Without trust kita nggak akan achieve apapun juga. E-nya adalah enthusiasm, antusiasme, energi, passion di sana, semangat. Bayangkan tadi Pak Munawar mengatakan yang orang bengkel pun harus ikut nyales. Itu kan ada semangat, ada trust di sana. Kadang-kadang kita pikir ngapain gua orang bengkel harus ikut jualan? Orang bukan job desk-nya gua kok, bukan job desk saya, tapi di sini adalah bagaimana trust dan antusiasnya itu semangat. Ingin menciptakan IMM Toyota itu menjadi besarnya bersama. We are one tadi yang dikatakan Pak Munawar. Betul. Yang ketiga adalah assertive. Komunikasi yang asertif, tidak agresif, tidak ngebosi, tidak arogan, tapi bagaimana menciptakan komunikasi yang win-win di situ. Bagaimana menciptakan komunikasi yang membangun semangat. Dan keempat adalah mature, dewasa. Intinya gini, jangan baper. Iya, no drama-drama. No drama. Ya, udah cukup lah drama Korea gitu kan, tapi nggak usah dibawa drama Koreanya ke dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Jadi harus mature. Ada masalah, kita bicarakan sama-sama. Mau argumen, mau konflik, ya di dalam ruang rapat. Tapi setelah itu ada konsensus. Nah, disinilah together achieve more itu dibutuhkan trust, enthusiasm, assertiveness, dan juga maturity. Dan itu semuanya ada di dalam timnya IMM Toyota Mojokerto. Luar biasa nih Pak Munawar, ini ibarat pertunjukan musik ya kalau saya boleh bilang nih Pak, mohon izin, seperti konduktor yang mengorkestrasi semua musik sehingga menghasilkan harmonisasi yang indah gitu ya. Kalau Pak Munawar nih ADMS-nya. Nggak salah lagi, bukan lagi Pak Munawar. ADMS IMM Toyota ini dia. Iya. Ini kan menarik ya. Tadi Pak Munawar ada sacrifice, ada pengorbanan yang dilakukan. 50% oke, off semua, fokus training dulu. Dan invest kan ada dana yang harus dikeluarkan, investasi yang kemudian dianggarkan gitu ya Pak Munawar oleh perusahaan untuk pengembangan SDM ini, dan itu nggak main-main. Tapi apakah kemudian ada kekhawatiran ini cuan lenyap begitu saja atau seperti apa Pak Munawar sampai kemudian oke, yakinlah saya invest di sini dan hasilnya saya yakin akan saya capai lebih lagi dari yang saya dapat, dari yang saya berikan untuk pelatihan ini gitu? Saya kebetulan Pak Yudi dan teman-teman saudara, saya yakin. Karena kenapa? Karena karyawan dipaksa bekerja, atau kita ancam atau kita push lah ya, dia akan bekerja, tapi enggak dari hati. Tapi ketika kita mampu membangkitkan dia punya kesadaran pribadi dan rasa kebersamaan yang kuat, itu akan jauh membuat dinamo yang ada, etos kerja dari para karyawan itu jauh lebih kuat, jauh lebih long life. Jadi kehilangan cuma 1 hari 2 hari, itu akan terpecahkan rekornya 3 hari ke depan, seminggu ke depan, bahkan mohon maaf, kita malah terus pecah rekor dalam segi pencapaian finansial. Karena itu jauh lebih long life. Maka saya bilang motivasi akbar itu perlu didapatkan dulu dengan dibantu sama timnya Pak Buset untuk membakar mereka. Saya berada di sini, bahwa saya adalah bagian daripada IMM, saya adalah bagian daripada menjaga kapal ini, untuk kapal ini mengarungi lautan sampai tujuan. Setiap ombak dan badai harus kita hadapi, masing-masing punya job desk, saling menutupi kesalahan teman, kesalahan kita, kekurangan teman, inilah keluarga kita. Itulah yang membuat mereka fight terus ke depan. Ya kalau bicara drama pasti ada Pak Yudi. Hari gini semua serba drama.
kolom Facebook ada kolom komentar, kolom IG ada kolom komentar, semua dikomentari. Tapi at the end, bagi saya, prestasi menunjukkan perjuangan. Jadi bagi saya, niat baik, diikuti proses yang baik, pasti hasilnya baik. Kalau niat jelek aja, tapi prosesnya bagus, bisa berhasil. Apalagi niat baik. Nah bagi saya nggak fokus kepada hasil, nggak fokus kepada prestasi, nggak fokus kepada bicara rupiah, tapi saya bicara fokus kepada proses. Salah satunya tadi adalah team building itu yang dilakukan sama Pak Buset. Itu bagian daripada proses menciptakan motivasi akbar di seluruh para karyawan. Hasil pasti ngikut, Pak. Kalau bagi saya, manusia tempatnya usaha, let's God do the rest. Exactly. Itu aja. Quality over quantity. Betul. Ini luar biasa. Sebenarnya ada faith, ada keyakinan bahwa oke, bisa ya. Jadi berawal dari itu, kemudian ada niat baik, dan Tuhan mempermudah sebetulnya. Betul. Nah, ini apakah Mas Buset juga, karena saya tahu Mas Buset salah satu quote menariknya adalah semakin kau ulurkan tanganmu, maka Tuhan akan semakin mengulurkan tangannya. Menanamkan nilai-nilai itu kepada teman-teman IMM Toyota Mojokerto ini juga, Mas. Jadi apa spiritual dalam sama. Karena apa? Karena kita manusia kan terdiri dari mind, body, and soul. Tiga itu kan harus sinkron. Tidak hanya diisi knowledge-nya, tidak hanya dilatih fisiknya, tapi juga spiritualnya juga harus dilatih. Bagaimana kita mau memberikan, yang kemarin di episode yang kedua, kita sudah terima sesuatu, dan saatnya lah kita memberikan kepada society. Itu. The more you give, the more you get ya. Dan ini saya lihat prinsipnya Pak Munawar juga ya. Sehari 2 hari oke lah itu memberi. Ternyata Tuhan memberikan banyak setelah itu ya Pak ya. Ini luar biasa. Hukum tabur tuai kan? Iya, hukum tabur tuai. Wow, ini menarik. Nah, corporate culture kemudian, ini kan tadi disinggung juga oleh Pak Munawar, satu keluarga. We are one, satu family yang kemudian kalau satu keluarga ya satu sakit, semua akhirnya ikut peduli gitu ya. Apa semangat yang Bapak bangun melalui corporate culture yang ada di IMM Toyota Mojokerto ini, Pak? Pertama, waktu saya datang itu memang harus dimulai dari kita, Pak. Pemimpin itu harus mulai memberikan contoh dan teladan. Kalau kita lemas, mereka jauh lebih lemas. Kita semangat, mereka jauh lebih bersemangat. Makanya dulu kan ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, waktu saya pertama kali datang, yang saya lakukan adalah bagaimana pendekatan secara personal. Saya targetin 3 bulan itu saya tahu rumah mereka semua. Jadi saya lakukan tour of duty ke masing-masing. Jadi seminggu itu kita ada sekitar 1 atau 2 rumah karyawan kita datangi bersama, cuma sekedar say hello, oh ini loh rumahnya, oh ini loh keluarga, oh dia anak ini. 3 bulan kita beresin semua, sehingga tanpa disadari kita bukan hanya berkecengkerama di kantor, tapi dengan kita mengunjungi rumahnya ada pendekatan personal, sehingga minimal Pak, kadang-kadang dalam pekerjaan menjaga mereka supaya kalau mau berbuat culas atau mau berbuat hal-hal yang negatif, mikir mereka, oh iya dia aja mau datang ke rumah saya, masa sih. Nah hal-hal itu yang perlu kita tanamkan di depan. Nah dari itu baru kita lanjutkan bagaimana ke dalam operasional. Operasional kan suatu hal yang biasa dalam perusahaan. Tapi yang perlu saya tanamkan ke mereka bahwa seorang marketing tidak hanya menjual. Menjual itu kan nggak hanya menawarkan menjual. Tapi marketing hebat bagi saya adalah orang yang tidak menjual. Kenapa sih yang tidak menjual? Karena semua customer-nya jualan buat dia. Tanpa disadarin, udah jadi multi level marketing. Word of mouth. Dari mulut ke mulut ya untuk promosi. Iya. Itu yang mahal, yang makin langka di generasi sekarang, seorang sales yang punya kekuatan itu. Bagi mereka sekarang kondisi jualan habis itu selesai ngurusin nilai. Dan itu dibungkus dalam satu manajemen cabang bahwa dealer pun tidak perlu menjual, tapi namanya akan menjual. Makanya dari awal saya selalu melakukan namanya serangan udara. Mereka bergerak di bawah, infanteri, serangan udara. Serangan udaranya itu apa? Sebulan sekali kita wajibkan melakukan namanya baksos ke wilayah-wilayah pedalaman. Dan dari 2017 sampai sekarang, Mbak, itu kita masih aktif. Bahkan sekarang kita makin rutin melakukan namanya baksos-baksos itu, dan digandeng malah kita jadi langganan tetap dari Kodim 0815 Mojokerto selalu gandeng kita melakukan baksos-baksos di wilayah. Tanpa disadari, kita nggak perlu nawarin mobil.
activity positif itu membuat brand image kita, melekat mereka nyari mobil kenapa nggak Fiat? Luar biasa kan strateginya. Luar biasa. Menjual tanpa menjual itu bagi saya. Itu praktisnya langsung di narasumber yang tepat untuk sesi ini, Mas. Tapi sebelum Pak Buset datang, Pak Yudi dan teman-teman saudara, waktu ngadain acara, kalau setiap kali kita baksos, ada dari manajemen kita kasih, dan juga kita ajak mereka berkolaborasi dengan urunan. Yang lucu nih Pak, waktu urunan itu 25.000 itu berat. Wah Pak, ini bukan di Jakarta, ini di Mojokerto. 25.000 berat. Tapi semenjak habis di training Pak Buset, berlomba-lomba mereka. Tanpa disuruh mau berapa, sekian, tanpa diurun-urun lagi Pak. Luar biasa. Jadi udah terkumpul berbentuknya bingkisan, baksos itu kita lakukan. Dan itu rutin. Bahkan sampai pernah kita yang paling rekor itu ya, ada satu desa di pedalaman. Desa itu aspalnya udah habis Pak. Sampai itu pegunungan. Itulah desa yang dilakukan namanya TMMD. TMMD itu program ABRI masuk desa. Kita pun ikut, cuman dengan kiprah kita. Kiprah kita apa? Saya undang seluruh komunitas otomotif, Pajero, apa dan sebagainya. Kita serbu itu desa dengan bikin namanya bakti sosial komunitas otomotif Mojokerto. Kebetulan saya aktif, saya kumpulkan semua komunitas Mojokerto. Jadi kita rame-rame ke sana. Sehingga desa itu jadi rame, terjamah, dan bantuan-bantuan juga datang. Itulah impact yang saya bikin tanpa menjual, tapi kegiatan kita orang bisa ingat dan mencari kita. Ya, ini luar biasa. Mas Buset nih Pak Munawar. The power of giving. Saya pikir agama manapun mengajarkan kita untuk melihat lingkungan kita, society, dan giving back tadi ya. Dan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, Mas. Exactly, betul. Itu menarik. Dan ternyata memang yang didapatkan, yang diberikan Tuhan lebih berlimpah lagi. Aduh, merinding saya. Kita masih punya satu sesi lagi Pak Munawar dan Mas Buset. Jangan kemana-mana sahabat Sonora. Perbincangan ini menarik. Kita masih punya satu sesi lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Anda masih bersama kami, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Yes, efektivitas sebuah training sebagai bagian dari pengembangan SDM tentu saja dipengaruhi oleh hasil, ya, impact-nya tidak langsung kemudian terlihat. Dan pengembangan SDM ini merupakan investasi sahabat Sonora, bukan cost budget, tapi akan terasa impact-nya karena mereka adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Munawar, yang menjalankan organisasi kita, yang menjalankan operasional perusahaan kita, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Jadi bagaimana seorang pemimpin bisnis mampu mengembangkan SDM-nya ini melalui pelatihan yang menarik dan sentuhan teknologi virtual reality. Ya, Mas Buset ini jagonya nih sebetulnya ya, merangsang ide-ide, inovasi, dan kemudian tapi ini kan dunia pasar tenaga kerja kita saat ini kan bervariasi ya Mas Buset ya, dari generasi tadi juga disampaikan, ada yang millennials, ada yang colonials, ada yang primordial, ada yang generasi Z sekarang kan. Ya. Nah ini gimana Mas Buset kemudian merancang program supaya tepat untuk setiap kelompok tenaga kerja ini ya? Tim kami melakukan research. Dalam arti setiap generasi ada satu kesimpulan yang muncul, adalah mereka suka bermain. Mau milenial, mau Z, mau kolonial, primordial, pasti di handphonenya at least ada satu game. Lalu dulu zaman primordial ada Tetris, kalau ingat. Sekarang pasti semua ada game. Nah dari situlah kami merancang satu program, gimana merancang satu program pelatihan
dengan bermain. Oke. Mereka bermain tapi belajar, itu kan menarik gitu, nggak membosankan. Sehingga 3 jam, 4 jam, 8 jam nggak berasa bagi mereka. Tiba-tiba, loh kok udah jam 5 ya? Itu kami selalu dikomplain Mas, di tiap akhir sesi. Selalu dikomplain, kok udahan Pak? Cepet amat Nggak Pak. sadar ya? Nggak sadar, udah 3 jam Bu, Pak. Saya bilang Pak, itu selalu dikomplain seperti itu, cepet banget dan sebagainya. Karena mereka nggak berasa. Namanya kita bermain, udah di handphone, kita udah buka aplikasi game kita. Tiap hari kita bermain nggak berasa, berjam-jam di sana. Jadi tim kami melakukan riset seperti itu, bagaimana membuat program yang menarik, bermain tapi belajar. Membayangkan ya, karena kalau kita bicara soft skill, komunikasi, kemudian juga leadership, manajemen, kemudian juga apalagi leadership, teamwork, Komunikasi, building dan lain change sebagainya, management, customer service gitu ya. Tapi dikemas dalam bermain. Ini menarik ya. Semuanya kita ada Mas, program-program. Untuk leadership kita ada programnya. Untuk yang VR itu untuk analytical thinking. Bagaimana belajar analytical thinking tapi bermain. Iya. Bahkan kami juga ada program yang VR juga yang problem solving. Belajar problem solving, decision making tapi bermain. Oke. Itu dia, belajar selling dan negosiasi tapi bermain. Tadi seperti yang tadi jualan kopi. Ya kan? Yang dilakukan oleh dan mereka nggak Pak sadar Munawar. akhirnya, oh yang tadi gue mainin gue belajar ini ya ternyata. Oke. Seperti itu. Dan itu lebih remember more. Yes. Remember more. Learn faster, remember more. Oke. Jadi tahapannya apa nih Mas Buset? Dari mulai pengembangan, kalau kita bicara pengembangan SDM ya, kemudian juga kan perusahaan ada before and after. Apakah ada assessment dulu kebutuhannya apa nih? Oh ini kurang kolaborasi, ini departemennya masih bisa. Nah itu boleh dijelaskan mungkin untuk perusahaan. Nah sesuai dengan tema kita pada hari ini, mengembangkan tim dan meningkatkan cuan. Ini pasti sahabat Sonora pengen tahu gimana sih meningkatkan cuannya. Yes. Nah Endingnya itu. kalau kita ngeliat kalimat yang meningkatkan cuan adalah output. Yang harus dilakukan adalah mengembangkan timnya dulu. Oke. Baru bisa meningkatkan cuan. Tadi yang dilakukan oleh Pak Munawar. Kenapa? Kalau teman-teman ngelihat, sahabat Sonora melihat, yang dilakukan Pak Munawar adalah saya singkat menjadi 4B. Pertama adalah proses pembentukan, bentuk. Oke. Dia membentuk timnya. Bahkan dia rela untuk kulonuun ketok pintu ke rumah para karyawannya. Sampai segitunya yang dia lakukan. Ingin pengen tahu keluarganya seperti apa, dan ada proses pembentukan. Sehingga dari proses pembentukan tersebut lahirnya apa? Trust tadi Mas. Ada kepercayaan. Wow, bos besar datang ke rumah, luar biasa ini ya. Jarang-jarang loh, jarang saya katakan. Kedua, proses yang berikutnya adalah setelah pembentukan itu ada proses assessment pastinya di sana. Itu juga yang kami lakukan bersama dengan teman-teman IMM Toyota. Yang kedua, proses kedua setelah pembentukan, jangan senang dulu Mas, sahabat Sonora. Ada proses yang namanya badai. Waduh. B yang kedua badai Mas. Badai. Kenapa? Itu harus dilalui, sama seperti rumah tangga. Pertama pembentukan kan. Ya. Meskipun udah kenal lama lalu menikah, tetap ada proses pembentukan. Kalau Mas pernah nonton film Teman Tapi Menikah, udah teman puluhan tahun akhirnya menikah, ada berantemnya, ada proses badainya. Nggak usah jauh-jauh deh Mas. Superhero Avenger. Pertama kan mereka pembentukan, ada proses badainya nggak ada. Ketika Iron Man berantem sama Captain America, ada proses badai, itu harus dilewati. Drama-drama itu pasti dilewati, tapi masalahnya tergantung maturity-nya kan. Apakah badainya lama atau badainya sebentar. Proses yang ketiga adalah baku atau barometer. Kita membakukan. Proses pembakuan. Barometer, norma-norma yang kita bakukan. Sehingga pada akhirnya ada the do's and the don'ts yang disepakati bersama, ada konsensus. Yes. Sama di dalam rumah tangga, ada konsensus. Pertama mungkin badai gara-gara pasta gigi aja bisa konflik Mas. Gara-gara pasta gigi. Yang satu mencetnya dari bawah, yang satu mencetnya dari tengah. Itu bisa berantem. Tapi ketika akhirnya tercipta dengan kedewasaan, oh oke, saya paham. Kamu maunya seperti ini untuk kemajuan bersama, kita lakukan. Yang keempat Mas, tadi kan bentuk, badai, baku, dan keempat adalah berlimpah. Meningkatkan cuannya. Berlimpah dan berkembang biak. Berlimpah apa? Berlimpah cuannya. Berlimpah apa? Berkembang biak apa? Kompetensinya. Berlimpah apa? Berlimpah motivasinya. Sehingga pada akhirnya terbukti dengan sukses story-nya Pak Munawar. Dari proses pembentukan, badai, pembakuan, barometer, dan tiap tahun langganan juara. Ini dia. Nah, itu yang harus dilakukan. Karena meningkatkan cuan adalah output dari mengembangkan tim. Bagi sebagian business owner, itu mengembangkan tim training menurut mereka cost.
Tapi kita lihat di sini Pak Muna menganggap itu investasi. Investasi. Because of what? You don't build business, Mas. You build people. Yes. Then the people build your business. Luar biasa ini. Kita yang bangun tuh orangnya ya. Yes. Mau artificial intelligence, mau zaman metaverse, tetap orang yang menjalankan. Jadi jangan berfokus pada mengembangkan bisnis dulu, tapi mengembangkan people-nya dulu. Sehingga people-nya dengan serta-merta, dengan motivasi yang tinggi, dia yang akan mengembangkan bisnis Anda dan cuan. Cuan, itu dia. Goals akhirnya adalah cuan. Untuk semua perusahaan. Luar biasa Mas Buset. Pak Munawar tadi nggak sempat share. Tadi ketika masa pandemi, ketika dealer-dealer pada collapse, mereka bisa sampai triple digit, Mas, penjualannya. Makanya tadi saya katakan, Mojokerto macet gara-gara IMM Toyota. Saya say hello dulu nih, semangat pagi teman-teman IMM Toyota Mojokerto ya. Semangat pagi, ini luar biasa. Ramai banget di YouTube nih ya, terima kasih. Gitu. Wow, ini memang goals akhirnya Pak Munawar sudah merasakan ya Pak ya. Perusahaan ya, profit untuk perusahaan terus meningkat. Even dalam masa pandemi di saat yang lain struggling, memang struggling juga, tapi malah 3 digit ya. 3 digit. Wow. Saya nggak tahu deh. Saya keceplosan ngomong atau boleh diomongin. Saya minta maaf Pak Munawar. Karena di saat semua perusahaan semua mengkat karyawannya, tidak dilakukan oleh MM Toyota Mojokerto. Seperti itu Pak Munawar ya, luar biasa. Ya, kami semenjak pandemi 2 tahun tidak mengeluarkan karyawan, tidak PHK, bahkan THR pun kita kasih di depan, sama normal tanpa dicicil, semua di depan. Tidak ada masalah. Wow. Di saat pandemi kadang-kadang business owner itu wah momentum nih untuk mengkat karyawan, tapi tidak dilakukan oleh seorang Munawar. Luar biasa Pak Munawar. Perusahaan Pak, ya Makanya saya katakan beliau ini inspirasi saya, Mas. Sahabat saya, inspirasi saya. Oke, wow, Mas Buset, terima kasih banyak. Aduh, sebenarnya kita pengen ngobrol lebih panjang lagi ya, cuma 1 jam dan sekarang sudah menit-menit terakhir. Mungkin Pak Munawar, tadi cerita Bapak banyak sekali yang menginspirasi kami dan mudah-mudahan juga memberikan manfaat dan insight untuk sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada yang menyaksikan via YouTube juga. Mohon Pak Munawar bisa menyampaikan closing statement nih untuk sahabat-sahabat Sonora terkait pengembangan tim, pengembangan SDM yang bisa meningkatkan cuan. Terima kasih sahabat-sahabat Sonora dan juga Pak Yudi dan Pak Buset. Yang saya mau bagikan adalah bicara cuan, bicara hasil itu bicara output, kembali kepada motivasi saya awal. Semua niat baik diikuti proses yang baik, cuan itu pasti output. Walaupun kita survive, walaupun kita bisa berkelimpahan, kata Pak Buset sebagainya, itu adalah hasil. Tapi saya cuma percaya bahwa proses kita kuat dan kita melakukan plan, do, check, action, melakukan terus-menerus perbaikan berkesinambungan, maka hasilnya akan terus datang. Dan hasilnya katanya tadi berkelimpahan, kita pun bisa nggak sadar loh bahwa itu hasilnya berkelimpahan, karena kita fokus terus dalam prosesnya. Salah satu proses adalah dengan angkatan-angkatan kerja yang baru sekarang, yang mana adalah generasi-generasi tadi. Memang saya akui banyak drama-drama yang dilakukan oleh generasi-generasi sekarang. Cuman memang saya bilang kembali kepada mereka, hidup itu kita apa? Kita mau cari apa? Wisdom kita apa? At the end kita mau jadi apa? Itulah yang selalu saya kilik mereka dan selalu saya explore mereka. Don't waste your time. Waktu itu cepat. Tanpa disadari sebentar lagi kita mau lebaran. Tanpa disadari sebentar lagi tahun berganti. Jadi bagi saya semua itu ada masanya. Maksimalkan masa teman-teman, kita produktif, pasti hasil akan datang. Dan tanpa disadari saatnya kita nanti harus shutdown kembali. Artinya kita check out dari dunia. Sehingga dikala kita masih muda, masih produktif, maksimalkan semampu kita. Kalau perlu kita ambil kesulitan di depan. Saya percaya kalau kita keras dengan hidup, dengan diri kita, maka dunia akan lunak. Tapi kalau kitanya lunak, kitanya kalah, kitanya nggak mampu mengendalikan diri kita, kalah sama drama, kalah sama ini, sehingga dunia akan keras. Jadi bagi saya kerja itu adalah melawan diri. Yang paling berat adalah bekerja sama. Team building bagi saya, kesuksesan seseorang adalah karena ada orang-orang di belakang yang mendorong dia ke atas. So, jika ada orang sukses, jangan lupa ngangkat juga dari yang bawah, sehingga ikut sama-sama naik ke atas. Sehingga kalau semua teman-teman sahabat-sahabat Sonora bisa melakukan itu,
alangkah indahnya kalau kita sama-sama sejahtera. Luar biasa. Indonesia akan lebih bangkit. Amin. Kira-kira seperti itu Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak Munawar, ini Terima kasih Pak Munawar. luar biasa. Saya terinspirasi sekali tadi ya, membawa banyak orang, sebanyak mungkin orang untuk sukses bersama-sama kita. Tidak hanya untuk kita. Betul. Nggak boleh egois kita ya. Jangan egois. Karena apa yang sudah kita terima kita harus memberikan. Oke. Mas Buset, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Yudi. Terima kasih Sama-sama, banyak ya. Pak Munawar. Pak Munawar, terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu. Salam buat teman-teman IMM Toyota Mojokerto, sukses selalu untuk semuanya dan sehat-sehat semuanya ya. Mas Buset, terima kasih banyak. Terima kasih Tadi Mas Yudi. quote terakhirnya kita boleh ucapkan sama-sama ya Mas ya. Boleh. You apa? 1 2 3. You don't build a business. you You build people, then people build the business.